meninggalkan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Indra Apriana di channel yang terhit di jagat Wanayasa, Indra Apriana Channel, di acara ngopi ngobrol gak penting bareng Kang Indra. Hai, kita lagi di sisi situ Wanayasa, masih di suasana yang cukup penuh di pagi hari ini ya. Oh sorry, bukan pagi lagi, ini udah 30 menit lepas pukul 11 ya, menjelang siang zuhur ya. Ini episode kali ini sengaja kita bikin stage di atas, benar-benar di pinggir sisi situ Wanayasa. Lihat guys nih, di belakang kita, background kita adalah hamparan situ Wanayasa. Situ Wanayasa berada di ketinggian sekitar 605 meter dari permukaan laut, cukup tinggi ya. Makanya suasana di siang hari ini cukup dingin guys, ngahot-hot cek orang Sunda mah. Nah ini di belakang juga ada ada Pasir Mantri ya, pulau yang memang sejak dahulu kala sudah ada di situ. Konon katanya, kata orang tua baheula cek orang Wanayasa, situ ini dulu katanya ada sampai dengan 7 pulau. Saking luasnya situ Wanayasa sampai pulau yang seperti ini Pasir Mantri ada 7 katanya. Wallahu alamnya apakah benar atau tidak ya, itu kan kata orang tua dulu ya. Mungkin benar juga karena ya sekarang kan situ sudah terkikis ya, jadi hamparan sawah-sawah ya. Oke. Nah kemarin kita sudah launching episode pertama, judulnya Purwakarta apa kopi kalau tidak salah ya, tentang kopi ya. Nah, terus kemudian narasumbernya tadi Pak Daud dari Purwakarta. Nah hari ini kita akan datangkan 2 narasumber lagi ya, tapi bukan tentang kopi lagi, tentu dengan tema yang berbeda, karena di podcast saya ini nanti akan mengusung tema-tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda pula, dengan banyak narasumber ya, baik dari itu orang kreatif gitu ya, dari pelaku usaha, tenaga ahli dan lain-lain. Terima kasih buat home band kita dari Belum Cukup Jodoh. Sorry, koreksi. Belum cukup umur. Oh iya, belum cukup umur ya, home band kita yang insya Allah akan senantiasa mengiringi kita di podcast saya sampai ke depan. Oke, tanpa berpanjang-panjang, nah kita sambut sebentar. Temanya apa ya? Temanya kali ini adalah kita cari topik pembicaraan yang nggak penting sebetulnya. Ya. Kita sengaja saya undangkan, emang undang nggak undang? Saya undang 2 narasumber yang memang mereka itu ahli di bidang make up. Make up. Nah kita tanya-tanya seperti apa, kok karena make up, kok aku tahu itu anu boga acara ya. Nah kita undang 2 narasumber yang mereka sudah malang melintang di dunia make up artis atau kita kenal dengan MUA. Nah kita tanya-tanya MUA bagaimana, bisnis MUA dalam pandemik ini seperti apa, belajar MUA dari mana, dan lain sebagainya. Yuk kita panggil 2 narasumber kita, Indra Ijong dan Teh Devi. Hai, halo. Halo. Ini mic-nya Teh agak deketin Teh. Oke. Nah, ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita 2 orang yang memang praktisi. praktisi apa tuh? Praktisi supernatural. Praktisi ya. Jadi yang pertama adalah Teh Devi atau biasa dipanggil Teh Empi. Ya, halo, apa kabar Teh?
Alhamdulillah. Baik-baik saja kan? Baik, saya Wanayasa dingin kan? dingin banget. Dingin ya, luar biasa. Di ujung sana ada Indra Ijong. Kalau saya panggilnya Om Ijong. Di dunia Wanayasa terkenal dengan Om Ijong. Oke. Om Ijong, Om tua Ijong. banget ya Om Ijong. Iya, padahal umurnya lebih tuan saya. Ya, sehat Kang Ijong. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Teh Empi dan apa sih Om Ijong atau Indra Ijong aja ya? Cukup panggil Ijong aja. Ijong, oke. Teh Empi dan Ijong. Ijong. Kita akan bicara terkait dengan bisnis mua ya. Aku tanya ke Teh Empi dulu deh. Oke. Teh Empi, sejak kapan menggeluti dunia mua? Mua itu make up artis ya? Iya sih, Oke. banyak yang dikatakan make up artist, tapi ya kalau saya sih lebih senang dibilangnya saya pekerja seni di bidang tata rias wajah. Saya sih Oke. lebih senangnya dibilang seperti itu. Bener ya, tata rias wajah. Iya, Catat, tata guys. rias wajah Oke. di merias wajah lah ya gitu. Oke. Terus udah berapa lama Teh? Kalau mengenal make up tuh bicara mengenal make up, saya sih sebenarnya dari masih zaman sekolah ya Kang Indra. Kalau zaman sekarang mah dibilangnya apa ya? Muse ya. Model cenderung ya. Muse mah kayak anak tikus. Ya. Muse. Mos itu. Nah, muse. Oke. Nah, itu dulu sih dari SMP mulai mengenal make up ya. Bicara mengenal make up tuh dari SMP saya sudah mengenal make up. Terus. Karena ceritanya itu saya pernah jadi model, beberapa kali jadi model. Baik itu di model make up. Oh iya. Iya, jadi dari Sejak SMP, SMP itu tuh? sejak SMP. Oh. Nah, awalnya sih dari situ. Jadi akhirnya tertarik sampai SMA. Nah, pas setelah keluar SMA, saya kebetulan bekerja di kosmetik gitu. Di salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia juga. Dari tahun 2003, saya masuk bergabung di perusahaan tersebut. Itu menjual produk mereka gitu ya? Kosmetik, iya. Oh, oke. Mulai dari dekoratif make up sampai paripurna lah ya, dari atas sampai bawah. Paripurna guys. Ya, Anggota DPR. ya alhamdulillah itu saya bekerja di perusahaan tersebut sampai 2011. 2011 saya resign. Akhirnya menyeriuskan diri di Tata bidang rias. wedding pada saat off. Padahal penghasilan ternyata lebih besar ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman saya tidak tetap saya berjasa banget kepada perusahaan yang dulu menaungi saya, karena di situ saya lebih dalam mempelajari tentang make up, tentang Oke. make up, Ilmunya gitu ya. ilmunya dari mulai. Kalau basic dan TMP sendiri sebagainya. pernah kursus nggak sih? Iya, saya yaitu di perusahaan tersebut. di situ. Iya, di perusahaan Ya, tersebut. Berarti memang kursusnya karena memang terkait dengan ini kali kayak pendidikan buat untuk pegawai kan ya? Iya, untuk pegawai, karena saya di sana kan tadi beauty konsultan ya, jadi saya harus belajar, lebih harus tahu paham. dong. Oh, Iya. iya. Kalau perias juga, Kang Ijong juga tahu ya Kang, harus ada ujian negara dan sebagainya ya sebenarnya. Serius, harus ada ujian negaranya. Lu Serius, iya. punya ini dong ijazah gitu. Ada. Ada sertifikat, ijazah Sertifikat, sertifikat. iya. Sekarang ke Om Ijong aku tanya. Om Ijong, Iya. udah berapa lama menggeluti make up artis ini atau Kalau tata rias ini? menggeluti dunia make up mulai tahun 2012. 2012. 2012. oke. Setelah keluar sekolah. Setelah udah lama sih dari keluar sekolah kan tahun 2003. Ah, Dari situ nggak langsung terjun di make up sih. kenapa? Nggak tahu. atau pernah ikut dulu ke orang lain gitu menjadi asisten gitu? Kalau dulu sempat pernah ikut, tapi nggak di bidang make up, di dekornya. Hotel tersebut kita dikasih waktu cuma 1 jam dan harus bisa make up sendiri. Gitu. Nah dari situ mulailah iseng Belajar, belajar. Oh. belajar Tapi make sempat up. kursus nggak? Kalau kursus nggak, Enggak ya? Enggak. Memang otodidak bisa otodidak. sendiri? Iya. Oke, nah terus begini, tata rias kan orang bicara mua gitu, aku baru tahu loh ternyata mua itu adalah make up artist gitu. Iya, make up artist. Tapi rata-rata orang-orang ya, bukan orang-orang awam ya, orang-orang sekitar kita tuh menyebut kita make up artist tuh karena
kita pernah nge-make up seorang artis, padahal kan bukan itu. Kalau artis itu kan seni ya, bisa dibilang artinya seni kan, art dari situ. Tapi rata-rata orang-orang bilang make up artis itu perias yang sudah pernah memegang artis ya. Nah, kalau kita bicara make up artis kan di Purwakarta itu ada komunitasnya ya? Ada. MUA gitu kan? Ada wadahnya. Oh, ada wadahnya. Nah, Wadahnya. kalau silakan tuh, kalau beberapa postingan teman-teman yang berkecimpung di dunia tata rias itu kan mengklaim dirinya sebagai MUA gitu, make up artis. Itu sebenarnya make up artis MUA itu sebutan atau memang titel yang oh ini nggak bisa disebut MUA karena belum make up artis Aditya gitu, atau memang ketika dia sudah berkecimpung di dunia tata rias otomatis jadi MUA aja gitu, atau gimana ceritanya Tempi? Ada Ya mungkin dari pengalaman juga ya, Wak. Iya, Ua kan jadinya. Aku biasanya manggilnya Wak, Wampi. Akhirnya Ua juga. Keluar juga guys, panggilannya juga Ua. guys, Uanya. Kita hampir semua deh perias-perias MUA di Purwakarta manggil sama Tempe itu Ua dengan sebutan Ua, Wampi. Wampi. Iya. Oke, aku tahu sih sebenarnya kenapa yang panggil Ua. Karena usia kayaknya. Jangan gitu dong. Bisa. Ya jadi gimana tadi? Untuk tadi ya pendapat tadi yang setuju gak sih dipanggil MUA gitu kan ya? Setuju gak Apa sih? setiap orang yang bisa tata rias disebut MUA gitu? Kalau dari saya pribadi, sepengetahuan saya itu kalau MUA itu kalau misalnya make up artis itu memang seseorang yang sudah dia itu memegang artis dan memang sudah membawakan brand tersebut gitu. Jadi misalnya salah satu brand dia mengontrak saya, misalnya gitu, salah satu brand mengontrak saya dan saya memegang artis-artis. Nah, pemahaman saya seperti itu. Makanya tetapi tadi balik lagi ke titel, karena orang-orang awam memanggilnya umumnya orang memanggil perias itu dengan MUA, ya saya ngikut-ngikut aja. Tetapi makanya tadi saya lebih senang saya dibilang saya pekerja seni dibilang tata rias wajah, makanya gitu. Jadi saya lebih senangnya saya pekerja seni. Tetapi saya di bidang tata rias wajah gitu. Jadi saya lebih Saya juga pekerja seni di bidang olah kopi. Oke. Gitu ya. Setuju enggak? Kalau Om Ijong gimana pendapat Om Ijong? Kalau pendapat saya Om Ijong lagi. Ijong nggak tuh? Ijong, gak usah pakai Om ya. Kan? Kalau pendapat saya kenapa dibilang MUA ya? Karena ya nggak harus yang memegang artis ya, karena kata MUA itu kan berasal dari bahasa luar ya, art. Kalau misalkan art untuk ya, bukan artis ya berarti. Iya, bukan art sebenarnya ya. Dari makeup art. Kan itu kan seni tata rias lah ya, bener ya. Iya. Kan? Oh iya bener. Jadi bukan karena udah ngarias seorang artis papan atas gitu kan, otomatis jadi MUA kan nggak itu. Iya, MUA itu kan arti tadi seni. Tata rias gitu kan. Iya. Betul, setuju Ya kalau kan? gitu. Ya jadi iya aku mohon maaf teman-teman, saya kan nggak tahu nih MUA makeup artis tuh pengajian kayak seolah-olah kita sudah magang artis padahal nggak perlu. Iya. Ya, okay. Walaupun waktu saya bekerja di perusahaan itu saya sempat megang artis juga. Runner up finalis Putri Indonesia. Mungkin kalau saya nyebutin itu udah pada tahu lah brand saya apa gitu. Jadi ya pernah sih sebenarnya megang-megang ya, seleb ya. Artinya kan kembali ke pengalaman ya. Ya. Pengalaman ada yang megang, ada artis, ada yang memang enggak. Tapi secara umum adalah yang disebut dengan MUA itu ya memang dia yang menggeluti di dunia seni tata rias. Makanya MUA disebutnya. Iya. Sah-sah saja dong. Iya. Saya misalkan Indra Apriana misalkan di channel atau di Instagram saya Indra Apriana MUA gitu kan. Boleh-boleh aja dong. Boleh. Memang dia ahli di situ ya. Iya. Oke. Kalau jadi barista itu beda ya. Beda. Tapi Om Ijong lagi ya. Ijong ini memang pernah foto jadi seolah-olah dia seorang barista memang di sini gitu. pernah. Ya, boleh dong pencitraan di sini. Pencitraan. Boleh Tempi Wampi kalau mau jadi baristaan. Sebenarnya aku sedikit cerita Uwa Empi nih ya. Kenapa jadi terlahir Uwa tuh? Waktu kita pertemuan tahun 2012 ya kita sempat sering kerja bareng. Sering kerja bareng. Akhirnya dia manggil Uwa.
akhirnya semua manggil Uwa gitu. Jadi Satu orang memanggil Uwa, jadi nelahna Uwa. Uwa jadinya deh semuanya. Udah mah paling tua kali ya. Ya memang umur juga nggak bisa berbohong Iya. ya. Iya. Tapi gak usah ngomong-ngomong umur Nggak ya. usah. Ya, Baiklah. nggak balik nanti ke Purwakarta nih. Oke, baik teman-teman, tadi ya kita ulas sedikit masalah dengan Mua. Lalu kemudian kalau Mua kan pasti dia satu paket dengan weddingnya gitu ya. Nah, ini Empi ini udah punya bisnis IO-nya nggak? Sebentar, aku salah. IO itu kan berbeda dengan weddingnya sendiri ya? Beda. Beda. Ya. Jadi kalau IO tuh yang ini ya, banyak lah sekarang ya IO. Kalau saya sih wedding organizer juga. Maksudnya kalau kita bisa disebut wedding organizer karena kita tuh sudah menyiapkan semua keperluan tentang untuk perweddingan. Perweddingan. Hajatan. Udah all in Iya, ya. udah all in. Mulai dari parasman, Iya, Iya. dekorasi pelaminan, tenda. tenda, Udah satu paket penyanyi pokoknya. ya kalau ada hiburan, ya. fotografer, semua. Jadi Nah terus kemudian kalau kita antara wedding, IO kan otomatis sudah punya kontak-kontak ya, kerjasama kan. Kalau mau satu paket ini harganya segini, paket murah, paket mahal ya tergantung lah ya. Iya, kita tergantung. udah ada price listnya ya. Persisnya ya. ada wedding package-nya. Nah, termasuk tempat juga ya. Iya. Tempat ada. Oke. Kalau tempat sih biasanya kita lebih klien ya yang Iya, lebih memilih. ke klien. Tapi kita Cuman mungkin kita teman-teman kasih merekomendasikan kan? rekomendasi. Merekomendasikan saja sih. Oke. Nah teman-teman kalau mau lihat ini saya kasih contoh foto-foto hasil make upnya TMP dan Om Ijong ya. Nih saya kasih contoh ya. Orang suka bilang pinteran nyulapna. Nah gitu. Coba kalau tiap hari, tiap saat mau kata begitu ya, meren. Atau Mungkin nanti vokalis dari home bandnya mau di make upin. ya nanti kita di sesi terakhir kan ada acara belajar ini ya, tata rias ya. Hah? Pura-pura. Mau cocok sih kan ada make upan gitu mah. Biar kayak Rizky Febrian. Alah, Rizky. Iya. Ini lagunya juga sukanya dia Rizkyan mulu tuh. Cuek gitu Kak, mantra cinta. Cuek gitu. tapi nu nyanyi mantra cuek dah. Iya. Jangan-jangan lagi baper. Oke, sambil menunggu bukan air lah, kopi kita ya, kopi khas Wanayasa nih teh. Oh iya, Kopi ini saya khasnya kedai. situ Wanayasa dong Situ ada. Tapi Wanayasa. yang panas-panas aja ya. Yang Kan panas. sana dingin ya, udah siapin. Terus kalau ini Om Ujung dan TMP juga ini sekalian kita iklan aja di sini ya. Kalau mau dipakai tempat buat nikahan juga di sini boleh. Nikahan Priwet juga bisa kan? Priwet. Priwet. Oke. Nikahan yang budget minim gitu. Iya. Oke. Birthday party ya, boleh. Kalau di sini mah sering ada bridal ya. Bridal shower. Bridal shower ini memang sering banget di sini. Home band kita belum cukup umur. Silakan. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasih, menjalin cinta, berada di peluk kamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama
menjalin cinta, berada di peluk kamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Tak pernah terbayangkan olehku bila kau tinggalkan aku. Hancurlah hatiku, musnah harapanku sayang. Berada di peluk kamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Halo, kembali ke Indra Apriana Channel di acara ngopi ngobrol nggak penting bareng Kang Indra. Di sini masih ada Teh Empi, Halo. Wak Empi, Wampi. Wampi, ada Om Ijong, Indra Ijong ya, namanya sama Indra sebetulnya. Tadi kita di pertengahan sudah mendengarkan sebuah lagu persamaan dari home band kita Belum Cukup Umur, judulnya Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febrian. Pengalaman dua orang pakar kita di dunia tata rias ya. Nah sekarang aku mau nanya begini, pada saat masa pandemi begini gitu kan, waktu saat awal pandemi ini, aku ngomong ke Teh Empi dulu deh. Oke. Gimana itu perasaannya atau kondisi, gimana itu bisnis tata rias pada saat kemarin pandemi begini? Oke, di perweddingan ya. Perweddingan. Mungkin kebanyakan orang akan berpikir di bisnis kita di perweddingan itu tidak ada efek ya. Padahal itu sangat ngefek sekali. Kena ya, kita Kerasa juga banget imbasnya ya. Kena, kerasa banget Kang Indra. Soalnya gini, yang biasanya misalnya mengambil all package ya, Iya. paket semuanya, misalnya paket yang paling atas, dikarenakan tidak boleh. Bahkan sebelum pandemi itu ada, kita sudah beberapa kontrak. Iya, sudah ada beberapa. Kontrak dengan klien. Hampir 11 ya, pada saat itu saya hampir ada 11 klien yang membatalkan. Langsung batal aja ya. Membatalkan dari yang seharusnya acaranya sudah sedemikian rupa mewah misalnya gitu ya, akhirnya menjadi akad saja. Akad saja. Jadi yang dirias pun berarti ya cuman pengantin doang. Cuman pengantin sama jadi orang tua paling ya, iya, ya. Jadi akhirnya yang tadinya kalau kita bilangnya kelas kakap gitu kan, akhirnya ya sudah kita kerjakan yang kecil Otomatis juga. yang namanya wedding di luar kan udah nggak boleh waktu Nggak itu boleh ya. karena memang kita harus taat pelaturan Iya, gitu. betul. Walaupun kita sudah menyiapkan SOP ya, udah SOP, Iya. kita udah SOP banget tentang COVID ini. Kita sudah bikin banner, sudah menyediakan segalanya lah. Ya praktis di awal-awal masa pandemi itu semua bisnis, ya memang nggak cuman Iya. ini ya sih ya, cuma semua bisnis, tapi kerasa banget ya. Kerasa kerasa banget. Kita juga kena imbasnya ya. Imbasnya. Om Ujo gimana tuh pengalaman kemarin? Sama kalau nggak Kontrak salah kan, banyak juga ya? alhamdulillah banyak waktu itu, pas kalau nggak salah sekitar bulan April kan ya waktu Iya. itu ya, kita udah mulai pandemi. Maret ya. Maret kan yang udah booking ke kita tuh yang bulan April, Dari yang tahun bulan April sebelum tuh kan juga oh itu. iya, Iya, bookingnya betul. kan dari tahun 2019 itu kebanyakan kan. Jadi biasanya itu klien itu ngebooking kita dari 6 sampai 4 bulan, bulan sebelum. Jadi ya begitu, akhirnya setelah itu ya kita harus membalikan Om Ujo ada berapa klien Om Ujo waktu itu dibatalin? yang pas bulan April ada sekitar 6. 6.
praktis batal. Iya, praktis Akad batal. doang tapi. Jadi akad saja. Akan saja. Ya kasihan ya Mbak mereka Dan teman-teman juga nih. yang sampai sekarang ada salah satu klien karena dia emang benar-benar pengen resepsi, sementara uang ke kita udah masuk hampir setengahnya kan, mau dibalikin uang sama kita, dianya tetap nolak soalnya kan pengen resepsi, tapi dia nunggu pandemi berakhir dulu. Oh. Nah Bah- kalau dulu kan memang awal-awal pandemi ya memang wedding hampir tidak ada gitu ya, hampir tidak ada, nggak ada sama sekali. Nah sekarang kan udah mulai ada tuh 1, 2, 3 acara kayaknya masih ada. Nah gimana sekarang Nah, kondisi Cangkrang? untuk kondisi sekarang itu alhamdulillah sudah mulai sudah gitu, mulai agak membaik, bahkan seperti yang dulu sudah kontrak ke kita sebelum pandemi kan akad nih. Ada yang sampai punya anak tuh di Rias. Halo? Udah ada Di bayi. Sudah punya anak tuh ya? Udah ada bayi tapi tetap resepsi Tetap pengen gitu. resepsi. Masya Allah. Iya gitu. Jadi Luar sampai biasa. seperti itu gitu. Kita nunggunya lumayan lama Iya. ya. Iya nu can kawin, can resepsi, ya nunggu kawin. Resepsi. Jadi yang seharusnya di bulan Maret ya waktu Maret, itu. Maret, gitu. April. Iya Maret awal itu, pokoknya kan sekitar tanggal 23 kalau nggak salah itu April Maret itu Maret. udah mulai tidak boleh kan, pelaturan udah mulai Sekarang keluar. kan udah mulai lagi Bahkan ya. waktu itu Iya. yang pas tanggal-tanggal rawan pernikahan tuh kan pas bulan April, tanggal 4 April ya. Iya itu pernikahan sedunia Iya. kali ya. Artinya Kan biasanya tiap tahun, tiap bulan tuh kan ada salah satu tanggal yang bisa dibilang tanggal rawan. Itu mungkin kalau orang-orang orang zaman dulu kan ada hitung-hitungannya katanya ya, hitungannya tanggal yang Hari bagusnya gitu kan, bagus. hari bagus, tanggal bagus. Ngambilnya sih rata-rata di bulan Islam, di tahun Islam. ya. Ambilnya di situ kan jatuhnya di Contohnya misalnya tanggal 4, gitu, tanggal 4 April waktu itu itu. jatuh waktu itu jatuh tanggal berapa Iya. bulan Islam lah gitu ya. Nah itu banyak banget waktu pas tanggal 4 April itu Banyak banyak jadwal yang gitu. jadwal, banyak yang nikahan. dibatalkan. Dan itu batal. Batal acara Ini pestanya. medis banget ya. Sambil ngopi dulu deh biar terasa cair Oke. kemirisan kita gitu waktu itu ya. Ini kopi Biar nggak dari terlalu sedih, KKSS ngopi dulu ya. Coba ya. Ini kopinya udah dingin ya. Karena cuacanya dingin banget guys. Tapi tetap manis. Mantap manis ya. Kayak Jangan lihat siapa ke aku manis? dong bilang manisnya. Oh salah ya. Tetap manis. Tetap Pak manis. Ijo. Ini asli kopinya enak banget buatan barista KKSS. Mantap pokoknya. Iklan weh, iklan. Jangan salah nih, ini wajib untuk tongkrongan anak-anak muda Iya. ya. Ayo yang di Purwakarta langsung ke sini ya. Yang di Purwakarta juga udah banyak yang datang ke sini. Banyak, termasuk anak saya baru kemarin hari Minggu. Anak Om Ujong juga kayaknya baru kemarin. Anaknya banyak, kalau saya anaknya banyak. Belum nikah tapi anaknya banyak. Iya. Luar biasa. Oke ya. Lalu kemudian tadi kita sudah melewati lah ya masa-masa krisis kemarin. Terus kemudian sekarang udah mulai membaik. Sudah mulai membaik, alhamdulillah. Beberapa IO sudah melakukan acaranya kan. Iya. Nah, Om Ijo juga sudah mulai jalan ya. Sudah mulai jalan lagi Nah, sekarang. TMP juga udah mulai ya. Sudah alhamdulillah. Nah, artinya kan sudah Besok mulai juga saya membaik lah. mengerjakan 2 proyek. Tuh. Yang satu ada dari proyek orang lain ya. Dilempar gitu ya. Yang satu proyek saya sendiri. Oh. Jadi kita itu sebenarnya Aijong, Tempi juga bisa menerima misalnya jasa make upnya saja, misalnya contohnya Kang Indra misalnya dekorasi dan semuanya dari Bandung misalnya. Oh. Tapi jasa make upnya misalnya pakai Tempi atau Oh, betul, Aijong ya betul. bisa. Oh iya sekalian juga ingetin nih Teh Empi sama Om Ijong, kalau pada saat ada acara IO wedding begitu, misalkan ada stand kopi, tolong ya kita diajak aja. Oh Siap. siap, pasti Siap, ini siap, pasti siap. nanti Sekarang saya mah harus rekomendasikan. alok lagiin dong, jangan stand tuh bakso lagi, Es krim. siomay, es krim. Oke. Harus ada stand yang menarik, apa itu kopi. Iya. Ya kan kopinya di take away pakai gelas. Kita siapin tempatnya ada, alatnya ada. gitu Oke, ya. siap, Oke. siap, siap. Baiklah. Masukan sih. Cok, masukan ya. Masukan. Nah, kita ingin tahu nih, tadi kan udah bicara majak tentang masalah rias, wedding dan lain sebagainya. Aku pengen lihat dong alatnya Om Ijong ini seperti apa sih yang biasa dipakai sehari-hari? Alatnya yang bisa dipakai sehari-hari Sok. ada. Mana coba krunya bawa ke sini dong alatnya seperti apa sih? Kita bisa menyebutnya Senjatanya Tepi dan Om gitu. Ijong itu seperti apa? Kan kita tanya Kalau dulu nih. orang-orang kan cowok senjatanya kayak Pedang, tang, gitu. obeng gitu ya. Obeng. Kalau saya beda lagi. Cowok panggilan ya. Cowok panggilan. Cowok panggilan berarti ya. Pejuang subuh ya. Iya, pejuang Janari. Pejuang Janari. Pejuang Janari karena kita kalau misalkan Oh, iya. kerja pasti berangkatnya
subuhnya. Kita sebelum subuh Sebelum subuh. bahkan. Oh, Sebelum subuh. Aku mau nanya, satu orang pengantin membutuhkan waktu berapa menit tuh tangdan? Kalau Situ aja. Kalau saya dulu ya. Ya. Kalau untuk pengantin sih sebenarnya normalnya itu 1 jam. Tetapi kita lihat lagi kondisi kulit masing-masing. Terkadang kan ada ya make up Kondisi itu kulit. memerlukan proses oksidasi juga kan. Apa itu artinya oksidasi? Apa Iya, itu? jadi proses oksidasi itu adalah suatu proses di mana kita mengaplikasikan produk tersebut kepada wajah Wajah, ke seseorang. kulitnya. Itu nanti kita harus tunggu dulu, tidak bisa langsung begitu plak langsung plak lagi si basic makeup berikutnya, itu tidak bisa karena kita harus menunggu dulu proses oksidasi. Jadi ternyata dia berontak atau iritasi gitu ya? Iya, itu nanti terlihat si produk yang kita aplikasikan itu cocok dengan kulitnya tersebut atau tidak gitu. Jadi aman insya Allah Atau ya. kadang mungkin si klien juga minta ya, saya mungkin pakai di make up pakai produk ini bisa aja. Iya, terkadang Ada yang seperti itu. lebih Ada yang- pinter ya Iya. sekarang. Yang tahu mah gitu ya. Iya, sekarang Karena tuh zaman sosial media ya. iya. Oh betul. Jadi banyak emang adalah beberapa ya si pengantin yang emang Tapi dia paham adanya request kan? ya paham. Oh, baik. Gitu. Oke, Om Ijong, coba terangkan, mau ngaca gitu kelihatan gitu ya. Gunanya lampu ini kan supaya kalau kita kan emang pagi ya, nge-make up pagi, subuh lah ininya. Kadang-kadang kan di kondisi rumah si klien tuh Kayaknya kurang terang. kurang pencahayaannya. Jadi kita udah Ini bener-bener Bawa- bawaannya on off-nya ya. Memang khusus jadi desain ya. Ada apa? ada MP3. Seriusan? Sekarang udah makin canggih. Ada Dian Melinda. Duduk di mana? Duduk di sini. Sini. Ya. Dan kebetulan model ini udah tadi saya udah pakein foundation. Udah pakai foundation dan step selanjutnya kita tinggal kasih bedak tabur aja. Dan ini cuman contoh make up untuk sehari-hari, Iya. flawless make up ya. Bukan untuk wedding. Bukan untuk wedding. Kalau untuk wedding kita memerlukan waktu yang sangat Ya tadi teman tadi dibilang kan dia memerlukan waktu 1 jam. 1 jam sampai 2 jam. Sampai 2 ya iya. Allah. Termasuk dengan ini pakaiannya. Iya, ya? termasuk pakaian, aksesoris, kayak gitu. Kalau TMP dan Om Ijong rias rambut juga bisa. Hairdo. Hairdo Bisa. namanya. Hairdo. Iya, hairdo. Oke. Can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Short dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Om Ijong dan Teh Empi sudah mengaplikasikan, kasih contoh model kita yang itulah ternyata sudah kita jelaskan panjang lebar. Lalu kemudian di segmen terakhir ini ya kita berdoa ya sama-sama semoga pandemi berakhir, jasa teman-teman Teh Empi dan Om Ijong juga bisa terus berkembang, Amin. ya kan? Terus lancar semuanya, tidak ada kendala apapun. Dan teman-teman kalau yang mau menghubungi Tempi Om Ijong yang
yang Medsos. membutuhkan jasanya gitu kan. Punya IG-nya? Ada. Apa Ada. IG-nya? Iya, kalau untuk tempe sendiri saya di IG menggunakan nama Yasinta Wedding. Nanti bisa Ya, Sinta langsung- Wedding. Iya. Nomor telepon berapa? 08 777 953 7755. Oke, ada di sini ya. Ada. Di ya. nanti di timelinenya akan dicatat di situ. Di mana alamatnya? Saya kebetulan di Purwakarta di Tegalmunjul. Tegal Tegal Munjul. Munjul. Oke, wilayah Tegal Munjul, Purwakarta sekitarnya silakan kontak Teh Empi. Om Ijong, Kalau untuk IG saya @indra.ijonk @indra.ijong. Indra Ijong. Terus nomor telepon berapa? Untuk nomor teleponnya 0838 222 10065. Alamat di mana? Alamat di Wanayasa. Tepatnya di Desa Babakan di Kampung Pangkalan. Oke, nah ini untuk wilayah mana sekitarnya, silakan kontak Om Ijong. Sebenarnya nggak ngaruh ini ya, wilayah ya. Iya. Sebenarnya gini, kita tidak terpaku hanya di wilayah saja. Kalau berbicara pengalaman untuk nge-make up, saya Cirebon, Jambi saya pernah. Buset. Ya, jadi kita menerima seluruh Indonesia kayaknya. Seluruh Indonesia, iya. Bisa. Asal tiket dibayarin aja kan. Iya, beres. betul. Tiket sama akomodasi ditanggung sama klien. Akomodasi, Iya. penginapan dan sebagainya gitu. Suka nutu ya make up dari itunya jauh-jauh ting, insyaallah. Emang bener soalnya kan Kepuasan sebenarnya. kepuasan, bener banget kepuasan. Jadi- Soalnya saya juga pernah waktu itu di daerah Bali, di Karangasem, daerah Karangasem itu saya di sana 1 minggu. Dia sebenarnya orang Sunda, cuman dia udah lama banget tinggal di Bali dan nikah sama orang sana. Kebetulan kalau di sana kan hajatannya tuh acaranya tuh 2 hari. Yang satu kalau Akad mungkin. yang satu resepsi dulu, yang kedua baru akad. Kalau di kita akad lah gitu ya istilahnya. Nah, yang pas resepsi dia pengen karena emang ada adat-adat Sunda kan, dia pengen dengan adat Sunda Siger. Ya, Tapi di Bali. Om Ijong Di Bali, kesana, iya. ke Bali gitu. Iya, ke sana. Oke. Ya, paham kan? Baiklah. Tempi, terima kasih atas kehadirannya. Sudah berkunjung, sudah bisa hadir di episode kali ini podcast kita. Terus Om Ijong, terima kasih. Sama-sama. Kalau Om Ijong emang hampir seminggu sekali pasti ke sini itu. Sekarang udah lama banget gak kesini. Saya juga terima kasih banyak kepada Kang Indra, ini senior saya ya, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk di sini menjadi teman ngobrolnya. Iya. Sekarang alhamdulillah dipertemukan lagi setelah sekian lama, berapa tahun ya? Berapa tahun? 20 tahun ya. Ketemu juga di sini pas kemarin acara di sini ya. Iya. Nah itulah gara-gara kopi jadi banyak teman ya. Iya, gitu. Baiklah teman-teman, ini di episode terakhir, di segmen terakhir. Sebelum menutup jumpa kita hari ini, terima kasih untuk seluruh narasumber, 2 orang kita yang luar biasa ini. Kepada home band kita, terima kasih ya kan atas partisipasinya. Iya. Buat kru Suaranya bagus. KKSS, kru barista, kru broadcast kita, terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya. Sampai ketemu pada episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, bye.